malam Senin 27 Rajab, Allah perintahkan Jibril untuk mengambil Burak ke dalam surga. Ini sejarah yang benarnya yang dikisahkan lah. Berangkat Jibril ke surga. Di surga itu ada 40.000 ekor burak. Itu mengenai sejarah kendaraan Nabi waktu di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bingung Jibril karena burak-buraknya apa pada gembira. Jalan Jibril ketemu dengan seekor burak. Hebat itu burak. Kenapa? Bidainya bertulis Muhammad Rasulullah. Bidahi burak itu bertulis kalimat Muhammad Rasulullah. Ini gambaran lawan kita, sehingga dipertemukan diri Muhammad Rasulullah. Makanya bila hendak guring supaya awet muda lah, tulis Muhammad Rasulullah. Bidahinya dipertemukan dengan diri Muhammad Rasulullah. Itu burak. Kita pernah lagi nulis Muhammad Rasulullah kalau ya bukan mana gue tulis sayang begitu. Orang sayang gue ini bener. Itu dah. Ujar Nabi kan Faidan bin Burak bin Nabi lah. Begitu Nabi bangun, ujar Nabi di hadapan Burak bertulis Muhammad. Dengar Nabi nih ketemu dengan diri Jadi waktu hendak tulis ini Muhammad Rasulullah. Setahun pastikan demikian Nabi kita. Ini yang benar, ini sejarah yang sah itu kan, bukan rekayasa ini. Bapak hadirin yang berbahagia, bini-binian kayak apa? Itulah rakyat. Bini-binian ditambahi kalimat Nur Muhammad Rasul banyak sedikit supaya anak disayang buahnya, supaya awetmu udah paham lah. Kalau kada bisa menulis ya guru. Panon bojor tulisannya kan dari duit jangan kiam aja buruan pakai karok. Jangan merasa hilang duit, yang penting berkat kalimat kita bertemu kembali sana lawan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam Senin tanggal 27 Rajab diperintahkan oleh Allah Jibril mengambil Burak ke dalam surga, ketemu dengan Burak yang sedih, didekati oleh Jibril. Hai Burak, mengapa engkau tidak seperti mereka bergembira? Apa kata Burak? Aku merindukan yang bernama Nabi Kurina. Misalnya kalimatnya Muhammad ada di pelangkarnya guru penjama itu kada kawam ya, kada bisa lihat Muhammad Rasulullah astagfirullah di pelangkar iya aja. Di sini bisa banyak kita bisa nulis. Ya cari guru lah, mengajari menulis kalimat Muhammad Rasulullah itu selesai sakat tulisannya diampuni Tuhan dosa. Kalau tumbuh di pikiran kita untuk mencintai Nabi, dengan mencintai Nabi kita tidak mendapat syafaatnya, dengan syafaatnya kita pasti dapat rahmat. Mungkinkah seseorang mendapat rahmat tanpa mendapat syafaat? Dihadapkanlah itu Burak kepada diri Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi kita Muhammad Rasulullah. Nah dari tulisan ketemu dengan diri yang tertulis di sini. Ini tanda bagi orang namur sudah Muhammad setahun pasti kamu nanti Nabi kena. Jadi nyatakannya ini bukan pasal, ini kenyataan yang terbukti kan. Bapak hadirin berbahagia, dihadapkanlah itu Burak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pada ketika itu Nabi kita berbaring di antara dua orang laki-laki. Ini tanda atau wadu'an Nabi. Nabi ini orang yang merendahkan diri. Ya, Nabi kada bisa mengangkat diri itu. Tapi tetap dengan rendah diri Tuhan memuliakan Nabi melebihi dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia,
Nabi dibawa ke sumur Zam-Zam oleh Jibril. Kita hentangkanlah Nabi kita, dibedah dada Nabi kita dari tenggorokan sampai ke bawah pusat, dikeluarkan hati Nabi, dicuci hati Nabi dengan air Zam-Zam 3 kali cuci, baru dibedah hati Nabi oleh Jibril. Menurut Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, al-qalbu lahmun sanubariun al-maudu bisikil aisyah, hati daging segumpal, bentuknya seperti daun keping gajah gitu, terletak di bawah rusuk kiri. Nah, andaknya di sini hati, dikeluarkan hati Nabi langsung segumpal daging. Hati ini talahkam, lebih keras daripada batu. Menurut pengarasan kan namanya aja bisa menampar. Bini pengarasan kan dia menyumpahi taruh laki, kalau badusa lebih bini kan menyumpahi laki. Biasanya ganal-banal sekalinya kan bakal masuk surga, sekalinya juga. Bagi perempuan masuk surga nyaman aja. Sayang lelaki syaratnya sampai waktu sembahyang terus sampai wiridan jamin surga sudah. Laki pang supaya masuk surga sayang bininya. Kalau sampai waktu sembahyang aku yakin dimasukkan surga oleh Allah karena laki dimamai, anak dimamai. Orang kayaknya lekas setruk. Lawan kad dikawan orang al-ghadab yunabirul insan indihim, pemarah, penyangitan, melarikan orang dari samping kita. Ada di kawan orang mati gini bisa didatangi orang bahaya gue. Jadi sifat-sifat yang demikian itu hilangkan bagi gimitan. Kalau kada sampai mati karena kada dihilangi orang, garing misalkan di orang ini sifat godok. Nah, kalau ada pada diri kita, caranya kayak apa tuh? Rajin-rajin baca selawat, hilang sifatnya kayak itu tuh. Berkat syafaat Nabi hilang. Ini bab dulu ini kan bersorban, ini sorban tiang santang. Sorban ini sejarah kan bagi aku. Karena aku sebulan sekali ini kayak bandar bisa pengajian, terus pengajian tasawuf aja aku. Nah kalau belajar fikih, baca tauhid, mati lah kan guru-gurunya ya kalau. Ini nah 75 masih gagah aja karena aku memilih tasawuf lah. Nah, di Banjar tuh ada forum guru-guru yang punya majlis taklim berkumpul bola forum. Tujuan forum ini mencegah aliran Wahabi, kalau Salafiyah supaya kompak menghadapi ini. Nah, meresmikan ya aku diberi sorban ini. Nah, ini sejarah ya Allah. Kenapa? Karena aku dianggap alumni Darussalam tertua Banjarmasin. Aku tamat Darussalam tahun 73. Masa itu ada IDAP, Ikatan Darussalam Banjarmasin. Sekalinya aku aja yang paling Tuhan, lain sudah matian. Ya kan nama asli itu aku. Benar. Nah ini sejarah ini kepakai kemana-mana biar ini ceramah ya Allah. Karena ini sejarah menandak di tabus sih boleh, tapi duitnya pakai sedikit. Aku ada mengambil duit ya Allah. Dan aku esok menyumbang 1 juta untuk pembangunan masjid. Tapi duitnya belum. Tapi nyatakan ambil karena panitia wadah. Berniat pakai kuitan aku. Nah, jadi ada duit jangan disimpan. Insya Allah karena bertambah rezeki. Silakan 1 juta insya Allah lah. Kamu ada aku tambah lagi karena insya Allah. Mudahan aku panjang umur sehat badan. Ada paham tuh bagian ini. Ikan dengan cara kayak ini nah. Alhamdulillah aku potongan kayak ini kamu. Iya gagah aja lagi. Betapa dirinya berbahagia. Dibersihkan hati Nabi dengan air Zam-Zam 3 kali suci. Jadi perlu hati ini dibersihkan supaya apa? Supaya hidupnya tenang.
Dia ada duit rasa tenang, apalagi berduit. Ini kalau orang sudah bersih hatinya, membuat pikiran juga tenang. Setelah Jibril membedah hati Nabi kita, apa yang ditemukan di dalam isi hati Nabi kita? Coba lihat di dalam Syarah Dadir. Dadir kitab isinya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Syarah Dadir itu dikatakan ibtalaat bi aswaril qudsiyyah. Sekalinya di dalam isi hati Nabi kada henti-hentinya. Apa dulu itu? Allah pada ajab Jibril, heran Jibril. Di dalam hati Nabi kada henti-hentinya. Dan ini salah satu yang diwariskan oleh Nabi kita kepada kita umatnya. Sama dalam hati kita kada henti-hentinya. Cuman kita kadang mendengar. Kenapa? Karena ditutupi oleh daging. Daging bentuknya menurut yang menjadi seperti daun kuping gajah itu. Nah, di sini setan, di sini hawa nafsu berkoalisi dengan ini. Nah, setelah berkoalisi, partai yang berkoalisi hawa bergabung. Apa tujuannya? Supaya kita kadang mendengar isi hati kita yang selalu berzikir. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kita yang beriman untuk berzikir di hati. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Perhatikanlah, dengan mengingat Allah akan tentram hati. Jadi bahwa berzikir di hati, zikirnya Allah Allah atau ya Allah ya Allah. Zikirnya Allah Allah atau ya Allah ya Allah. Pilih di antara dua. Amun pian mengguru, mana zikirnya aku ya Allah aja. Karena Allah Allah itu untuk menyempurnakan iman dan makrifat. Tapi dirinya lucung, lucung kan masih banjar. Kata salah, benar. Kalau ya Allah ini hanya yang menada. Kita tunjukkan bahwa diri kita berharap lawan Tuhan. Tunjukkan bahwa kita hamba yang berhajat lawan Tuhan. Kita hajat nak nyaman hidup ya Quran. Sampai sekarang itu ya Allah ada Allah. Jangan berharap lawan Tuhan. Tunjukkan kita sebagai hamba yang berhajat lawan Tuhan. Jadi berzikir di hati Allah Allah atau ya Allah ini nyarinya usaha ikhtiar untuk melemahkan hati yang keras. Nah, akhirnya kenapa sih terdengar terbuka hati tadi? Ya bila lama ibu-ibu tadi rayu lama ya kan. Namanya jangan dikisahkan 14 anak itu dong. Ini dong sampai ke situ ya Allah. Nah, kadang alih kadang sama aja membuka. Jadi terbuka hati, pasti terdengar dalam hatinya. Pasti sudah. Itu maksud Al-Quran, ini amantu birabbikum fasma'u. Jangan kamu mengatakan beriman kepada aku, jangan. Dengarkan, apa sih yang kita dengarkan? Yang diwariskan oleh Nabi kepada kita. Yang ada di dalam isi itu warisan dari Nabi kita. Kita kadang mendengar karena masih tertutup. Dianjurkan kepada kita berusaha ikhtiar berzikir di hati supaya terbuka hati, supaya terdengar dalam hati. Satu kali mendengar lebih baik daripada 70 kali dengan zikir lisan. Di pelangkarnya itu ada Ustaz nih. Bu kalau berzikir mulai dari Masjid Al-Iqa sampai ke ada Misyaku Umailah punya payahnya mati sudah. Zikir kan ada nyari-nyari sampai jauh-jauh kan boleh. Nah kalau berselawatan boleh nyari-nyari. Ini hukum. Ustaz ini tahu hukum. Dia boh malaya punya payahnya sama boh dataan. Zikir berdiam aja. Itu hukum tadarru ya ini barangkali kita dihukum dua biar aja guru karya
Nah aduannya aku hantam dong. Aduh, jerok patu. Kan tadi dia di mana? Sadar aku jangan dipadai tadi pasti. Robek jalan. Apa enggak? Kalau saja. Dikasih mana tadi? Nukar. Masmino murah-murah aja. Nah, ianya keteknya itu. Tapi mengetek jangan di sini. Asini nah. Ya bila di sini keteknya lancar, keteknya. Tapi hati ke lain, amun di sini satu mata aja, hati ke lain tak boleh. Itu manfaatnya. Dan ini dilakukan oleh Imam Syairazi. Jadi sidin kalau metek tasbih untuk ingat lawan Tuhan, diandak di sini. Supaya apa? Ya hati bisa ngawur kan. Tapi kalau di sini mengawurnya cuma tidak boleh. Dan ini jalan kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajkur pilih kita di Idris. Wajkur rabbaka ijanasita. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasada. Ingatlah dikala kamu lupa. Jadi jangan dibiarkan hati lupa. Cepat kembalikan untuk ingat, ini biar Tuhan. Satu saat Tuhan berikan hidayah. Walaupun kada pakai tasbih, kada apa lagi, tetap hati. Dan ini adalah rasada, petunjuk dari Tuhan. Ini petunjuk yang langsung membuahkan manfaat dalam diri kita. Jadi biar Tuhan dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatlah Allah, mengingat Allah sangat memberikan manfaat terhadap mereka-mereka yang beriman. Manfaatnya melalui Al-Quran, hatinya tenang, pikirannya juga tenang. Tapi jika di hati aja. Walaupun dulu ulah kali kita baca rekaman-rekaman sampai sebuah Allah, kan ada rekaman-rekaman nih di pelosok-pelosok. Di pelangkarnya pun anakku datang, ada guru juga yang melajari, melihat kita punya sifat Allah. Sekalinya kada lawas yang melajari tadi, mulutnya berpasung kepanasan, gila. Allah berfirman, "Ala bizikrillahi tatmainnun." Di hati aja, jangan dikembang-kembangkan. Ini merekayasa. Itu merekayasa, mula-ulah. Akibatnya, jangan kada tegur. Lalu kada kekaruan beneran. Keluarga ribut, tetangga ribut, gila-gila aja. Kepanasan, kada tegur. Bapak hadirin yang berbahagia, setelah dikembalikan hati Nabi, Nabi dibawa oleh Jibril dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Tujuan daripada diisrakan Nabi, dijalankan Nabi, linuriyahu min ayatina. Tuhan ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya lawan Nabi kita. Di samping ayat memperlihatkan tanda kebesarannya, Tuhan ingin memperlihatkan al-amsilatul mudrikah, perumpamaan-perumpamaan yang nantinya disampaikan oleh Nabi kita kepada kita umatnya. Di antara lain, Nabi melihat orang memecah kepalanya kembali seperti semula, dipecah lagi kembali seperti semula. Begitulah kelakuan orang tadi. Nabi bertanya kepada Jibril, siapa itu hai Jibril? Itu umatmu, hai Muhammad. Umat yang mana? Umat yang memberatkan kepalanya dari sembahyang 5 waktu. Sampaikan Nabi orang kita umatnya, supaya kita tahu. Jangan sampai kada ya. Nah, itu yang diperlihatkan oleh Tuhan kepada Nabi. Ada dua orang yang berenang di lautan darah, dilontari dengan batu dari api neraka. Ampun tetapi dan ditanyakan kepada Jibril, siapa itu hai Jibril? Umatmu hai Muhammad. Terkejut Nabi, umat yang mana? Umat yang memakan harta
riba. Jadi katakan kata itu tuh dikurang-kurangin sudah minjam. Halo ya kan apa tetap rusuh tidak boleh itu. Kan di dunia ini tidak apa-apa ketawa aja. Ini pasti terjadi kan. Aku ditakoni orang waktu pengajian di Banjar, guru bertakunlah aja. Iya silahkan. Jagur skompol, mandak di bank riba gitu. Ya kalau ada hasil kan, yang kada diambil hasilnya sama aja, jadi karena membantu orang, memodali orang kan. Ujar majelis ulama di pusat, gue boleh aja. Ujar majelis ulama di pusat, boleh aja. Kayak penelitian. Ujar aku, bersumpah biarkan Tuhan karamahnya sudah. Majelis ulama belum ada yang biarkan Tuhan karamahnya. Ramai bagiannya, begitu kok ada. Begitu lah. Meninggal sini sampai ke-17 ini lah. Ya akan juga karamahnya mulai hidup sampai meninggal. Di Banjar belum ada orang kayak itu, Jawa belum ada kayak itu ya Allah. Bapak hadirin yang berbahagia, sampailah Nabi kita Muhammad SAW ke Masjid Aqsa. Roh para Nabi dan Rasul berkumpul, hendak mendapat Nabi kita Muhammad SAW. Setelah sampai ke Masjid Aqsa, disuruh Jibril Nabi kita mengimami yang jadi ini mula-mula sembahyang berjemaah. Padahal belum lagi diperintahkan sembahyang kepada Nabi kita. Nabi sembahyang ala millati Ibrahim menurut sholatnya Nabi Ibrahim. Nah, ada banyak sholat Nabi Ibrahim 2 rakaat aja. Hebat orang kita umatnya ada 3 rakaat, ada 4 rakaat kan hebat nih daripada umat Nabi yang dulu. Makanya nama surga pertama dulu umat Nabi kita, hanya umat yang lain. Bapak hadirin yang berbahagia. Oleh itu Nabi kita naik ke langit didampingi oleh Jibril. Jadi kalau hendak dijemput oleh malaikatnya, kalau dijemput tulis di dahi Muhammad, dijemput oleh malaikat kena dibawa menghadap kepada menyatakan tulis di dahi Muhammad Rasul, ibu-ibu tulis Nur Muhammad supaya kelihatan pancaran cahaya ini. Oh senang bini nambah berjodoh, insya Allah akan dapat jodoh. Laki yang dia mutusin nah binian kena katujukan hendak 4 tadi ini kau aja ya. Ini kalau hendak dijemput dihadapan kepada Nabi, rajin-rajin amalannya selawat. Selawat mana guru? Selawat itu keluar dari mulut Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad aja. Yang keluar di mulut Nabi. Selawat aku sembahyang ini, Allahumma sholli ala Muhammad itu yang keluar dari mulut Nabi. Selawat yang lain itu bikinan aja. Kalau bikin ilahan, contohnya kayak Rabbi ya Rabbi sholli ala itu ilahan dari pengarang-pengarang mulut. Ganti ya Allah Muhammad dengan Rabbi itu ada sah semuanya kan. Kenapa? Karena ulahan manusia. Allah Muhammad itu dari Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad itu jumlah juga. Jangan melihat di handphone itu kan dipadakan. Meski dari segala penjuru ya. Untuk orang Jakarta nih, tambahkan ke itu. Itulah yang selawat. Sallallahu itu kan Nabi. Allah itu Ta'ala, Allah harus menjaring Muhammad, menjadi Allah. Kalau artinya telah melimpahkan rahmat Allah kepada Muhammad, itu mengesahkan bahwa Tuhan melimpahkan rahmat kepada Nabi. Ini bacaan waktu kita hendak badil mulut. Sallallahu alaihi wasallam pada sholat Jibril kan baca selawat ya, malaikat itu berselawat dengan memuliakan dan memintakan ampun Nabi kita. Yang diperintah berselawat kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Waduh. Kalau innallaha malaikat tahu Tuhan berselawat, kata kayak kita berselawat.
Tuhan mentakjimkan memuliakan Nabi kita itu salawat Tuhan dan Nabi. Salawat malaikat lawan Nabi, malaikat mintakan ampun lawan Nabi. Kita yang Allahumma sholli ala itu aslinya, aslinya yang keluar dari mulut yang lain itu ulahan aja, lah bikinan. Kan percayalah, datang habis kudusan misalnya ke Palangkaraya, ada tetangga di Puntun nih, mendengar datang mancap ke rumah hilang, mengaduakan nih. Kenapa? Karena sebelum berdagang, sebelum usaha, datang ke Martapura kepada guru besar kada di Kampangan, diberi amalan, tapi amal guru aja bangkrut ini utang-utang sampai ini kalau tadi bayar kalau pun datang. Ya kuslah amalan dibari. Sallallahu alaihi Muhammad itu panggil 5.000 kali sekali aja. Astagfirullah salah kalau itu jok sanggup kebanyakan salah. Ini juga untuk akhiratnya aja pelamai. Untuk akhirat aja dunia luput. Jadi coba-coba mamalkan itu ada bukti 2-3 orang sudah kepada aku. Kalau nang di handphone ini itu ngampuk. Yang Jawa aja banyak sakit mau melakukan dan orang di Takaras ini 45 orang. Nah barokah aja tiap hari telur makan aja. Ada bodoh lah. Kasihan umat dibodohi itu. Aku sekarang menentang karena tabur kalimatnya itu. Padahal sholat dibeli sama malahan rezeki dari segala penjuru jangan diamalkan itu. Untuk tersebut ngaran Allah jadi mikir tersebut ngaran nah bicakannya kada itu bapak hadirin yang berbahagia sampailah Nabi kita Muhammad SAW ke langit pertama. Pada kalbab Jibril mengetok pintu langit, jadi ujar Tuhan kepada penjaga pintu langit, siapapun jangan dibuka terkecuali kekasihku Muhammad. Jibril merasa komandan daripada malaikat. Wah, ketokan dari benar. Jadi penjaga langit pertama menantang anak Jibril juga. Tetap pada dibukai karena perintah Tuhan, siapapun jangan dibuka terkecuali kekasih Muhammad. Ketiga kalinya, jadi dia penjaga pintu langit. Waman ma'aka. Ini lihat. Ini kan diciptakan oleh Nabi kepada kita umatnya. Apa arti waman ma'aka? Siapa bersamamu hai Jibril? Jadi Nabi kita mengatakan kepada sahabat, Nabi Muhammad, begitulah. Jibril berkata, artinya apa? Bersamaku Muhammad. Mendengarkan Nabi, jaga pintu langit, langsung membuka pintu langit. Dan seraya mengatakan marhaban bin Nabi salih wal ahisra. Selamat datang wahai saudaraku yang salih. Selamat datang wahai Nabi yang salih. Perlu kita nih. Apa yang perlu? Dengan mengenal sebenar-benar diri. Jadi ada berapa? Kedua. Jasmani lawan sebenar-benar diri. Apakah diri jasmani dan rohani? Pada hakikat iman nur Nabi bukan nur pendapat. Min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ujar Nabi bukan nur pendapat. Kalau Nabi katakan bahwa diri daripada nur Muhammad, kita harus mempercayainya. Jangan sampai ragu. Ujar Nabi bang, ya kan? Ini kita kada percaya, siapa lagi yang kita percaya tadi? Yang kedua, dihaki-yakin bahwa diri Muhammad nur itu ngaran Tuhan, Muhammad ngaran Nabi, sudah zikir, sudah selawat, ya kan? Semua ngaran Tuhan baik, semua diri baik. Dan meyakini dan merasakan bahwa diri Muhammad insya Allah diri baik dari dunia sampai alam Muhammad itu nama yang mulia. Pertama di sisi Tuhan, yang kedua di sisi malaikat, yang ketiga di sisi kita sebagai umatnya.
Jadi orang yang percaya bahwa dirinya Muhammad, dia meyakininya pulang sambil merasakannya, kayak itu loh, jangan bancir kayak itu kayak kamu, luar dalam, nah itu nah, 75 sudah, nah jauh di rumah, ya kan? Supaya Muhammad menjadi diri sebenarnya kayak apa? Kamu kada kayak ini nah, supaya bukan hantu-hantu, supaya diri baik, supaya diri mulia. Ini maksud mengenal sebenar-benar diri. Enggak aku sudah nah. Sampai ke langit kedua tarusakan ini. Sampai ke langit ketiga, sampai ke langit ketujuh. Sudah pada 10 sudah. Nabi sampai ke langit ketujuh. Bertemu Nabi kita dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi mengajak Jibril. Kenapa? Karena Jibril mulai dari Masjidil Haram sampai ke langit ketujuh mendampingi Nabi kita. Makanya bila kita hendak dijemput, didampingi malaikat. Hubungkan tidak Nabi. Dengan mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar Nabi kita memang ada mong di Nabi. Sebenar-benar Nabi Muhammad itu nama Nabi Muhammad diri. Nabi hak kita yang pertama sempurnakan kepercayaan. Jangan sampai ragu. Anu minu kama amanu subha ala innahum humus subha walakin la ya'lamun. Jangan iman kita seperti iman orang yang bodoh. Percaya tidak percaya. Coba pikirkan. Nah kayak apa supaya dirinya ada orang Tuhan Nabi iman orang pintar namanya. Ini percaya dia percaya. Ini kan mati bisa ada iman kena. Ini percaya duit punya mani, tapi percaya aja di kantong ada duit. Lama libai kalau kemana ya kalau. Tapi kalau bisa duit, nah di jalan sini gagah jadinya kan. Jadi jangan sampai beriman seperti iman yang bodoh dalam Quran. Allah innahum musybah, iman orang begitu, iman orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, kan baru tahu. Hanya masuk ke kubur pokoknya ilmu kan akhir. Pokoknya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu tujuannya apa? Tujuannya supaya dirinya ada hubungan Nabi. Supaya pintu terbuka. Jadi Nabi ajak Jibril nih naik kemana? Ke atas langit ketujuh. Laranya ubukil a'la wa wabilo ubukil a'la summa dana fatadalla fatana qaba qausaini au adna. Ini mangga-mangga kan ngusut kok. Caranya ada janjian ketua ada tulak. Janjian ini bisa menyembelah ini. Untuk janji lain bisa aja kebatalkan. Tapi itu janjian ini aku disebelah nih kena. Naik Nabi kemana? Ke atas lagi ketujuh. Ngaranya ubukil a'la. Apa artinya? Ubukil a'la puncak yang Nah baru Nabi bilang Al-Quran Allah berfirman walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil indaha jannatul ma'wa. Nabi melihat Tuhan di Sidratul Muntaha pada ketika itu. Sidratul Muntaha ini Sidratul Muntaha artinya puncak yang tertinggi. Tapi bagi Nabi ya kan Nabi melihat Tuhan dari mata kepala. Pada ketika itu Nabi kita di Sidratul Muntaha. Nabi sampai ke Sidratul Muntaha jasmani lawan Tuhan. Di samping Sidratul Muntaha surga. Nah kita dianjurkan topik Allah sekarang. Itu yang perlu kita ketahui. Alam ini kesimpulannya dua. Alam ada dua. Pertama alam sufla, alam di bawah. Nanti dikatakan alam sufla, langit ketujuh sampai ke bumi artinya alam sufla.
Aras masuk alam sufla, alam di bawah. Kursi masuk alam yang sufla di bawah. Pokoknya ada di langit sampai yang ada di bumi. Namanya alam sufla, alam di bawah. Di atas langit ketujuh itu alam yang namanya alam yang tinggi. Dua aja ufukul ala dengan sidratil muntaha, paham lah. Itu ada di Quran itu. Dan ini bicara tentang Mi'raj yang kita memperingati Isra dan Mi'raj. Kesimpulannya dianjurkan lawan kita sebagai umat untuk mendudukkan diri ufukul ala di alam nang ini, jangan di bawah. Kalau di bawah melawasan naik bang atas ke Jakarta kalau pesawat bakal sampai, namun di jalan batu bila sampai itu. Belajar di dalam berdoa ada mengatakan wabit tatarko bila aniltaman jilatan minqa bikau sayni lam tudrak walam. Di malam hari naik, jangan menaiki Bintaro, salah ya. Bahkan naik ini aja dinaiki terus, banyak anak. Naik, karena naik kadar Tuhan, kadar Nabi. Nur itu ngaran Tuhan, hadar Tuhan nyarinya. Tuhan itu bahasa kita Indonesia. 1 juta kali menyapa Tuhannya Tuhan kada berpahala. Karena Tuhan bahasa kita. Kalau Nur itu ngaran Tuhan kan. Itulah naik kadar Tuhan nyarinya. Muhammad itu ngaran Nabi. Naik kadar Nabi itu. Sebenarnya diri Nur Muhammad. Bagi orang yang meyakini dan merasakan dirinya Nur Muhammad ini orang yang dihadap Tuhan, dihadap Nabi. Dia berkira Ali Tuhan Nabi, ya kan? Dia orang Tuhan Nabi, ya kan? Kan di sini mutasil kan? Nang jasmani rohani ada kita rohani aja. Sepanjang rohani nih ada keyakinan kan? Ada para ini alat untuk mendikan diri dia berkira Allah. Nah, ada di belakang Tuhan jalan Nabi, Tuhan Nabi. Yang lain kedada dari malaikat pun kedada ada yang sampainya ke sana. Ternyata untuk mendudukkan diri di ufuk kala dengan mengenal sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri apakah jismani atau rohani, pada hakikat Nur Nabi daripada Nur ngaran Tuhan ngomong karena Nabi. Hak kita harus mempercayai, meyakini sambil rasakan. Sudah zikir, sudah selawat. Ini orang yang mendudukkan diri di ufuk Allah. Setelah terpisah antara jasmani dan rohani, tinggal naik setingkat lagi sampai sidratul muntaha, melihat lawan Tuhan di sana. Wa illa fala, kalau illa fala wa illa fala. Kalau fala bahasa Arab butuh, bahasa Arab bisa butuh. Jangan dihadapkan orang mudanya apa pala tumpainya kan. Wa illa fala ini bahasa Arab. Jika tidak seperti itu, fala pada faedahnya hidup di dunia. Kada bakal sampai roh ke hadirat di Tuhan yang suci. Nah ini inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahwa inti daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, memang Tuhan ingin memperlihatkan dirinya kepada Nabi kita. Yang kedua, Tuhan ingin memperlihatkan dirinya lawan Nabi kita. Nah kita disuruh bertamu. Cara bertamu kembali ke puncak tadi, ke alam Ulia tadi. Caranya dengan mengenal sebenar-benar diri kita menurut Nabi adalah Nur Muhammad. Ini yang perlu diketahui. Aku biasa sekali aja Tuhan sudah bisa kata sampai pagi karena Budi diundang ya kalau bahasa di situ Nuri Muhammadin. Memang kalau padu agak akhirnya dari ternyata minnya itu di dalam kitab Jadul Mutakin karangan Syekh Abdul Samad Palembang yang diperbanyak oleh Guru Sumpul, bukan min tabligh. Minnya min
Tidak. Kalau minal tidak bawa diri kita Nur Muhammad, jangan diarti dari. Menurut mu'alim syukur 20 tahun di Mekah beliau, murid Syed Amin Qutbi, minnya jiadah. Kalau arti jiadah lah, pamanis saja. Berarti diri kita menurut Nabi Nur Muhammad. Nabi ini supaya diri ini ada hubungan dengan Nabi. Supaya dalam zikir lawan supaya diri baik lawan. Ini pakaian setiap waktu dan saat. Ngaruhnya libas. Pakaian supaya nilai kebaikan yang kita peroleh karena di sana di sisi Tuhan kita sedang mendapat rahmatnya, di sisi Nabi kita mendapat syafaatnya. Karena kalau sudah terpisah antara jasmani dan rohani, namanya rohani kita sampai ke Sidratil Muntaha, melihat di sampingnya surga itu najat Tuhan badaikan bah mendatangi tetuyuk nah bidari mas jaruh apa kamu mengkadak mengandak mati ya bedul kok ada aja ya kalau seamalannya apa amalnya selawat aja, tapi selawat asli tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau hendak ditambah silakan tambah, tapi asal jangan kada itu kalimat. Nah, supaya kita nih 4 jar Nabi, jangan 4 jar yang lain. Tapi kalau di luar kain tadi boleh aja kan 4 jar mulutan, di majlis aku mulutan 2 ya kalau. NU ini 4 aja, aku raja ya Allah. Nah, kira-kira sampai di sini aja lah. Kalau sesingkat ini bulik, nah, astagfirullahaladzim, ada kayak itu bila lagi anak baik anak mulia kada, anak baik anak adakah, anak mulia atau kada, anak sampai kembali atau kada, kan kada ada mursyid rohani kembali nih kemana kualitas Allah jar, masalahnya sampai atau kada, kau tahu dulu jar, sampai apa diterima atau kada, tahu guru maka dengan jalan mendudukkan diri di alam mulia, di alam tinggi, sampai insya Allah kembali roh tajirat di Tuhan diterima dengan rahmat dan amalnya selawat apa terserah aja lah. Kira-kira sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.